Penjelasan yang kedua, jadi kalau orang baik sama istrinya, akhi, insya Allah baik semua keadaannya. Tapi kalau dia buruk dengan istrinya, perlakuannya kepada keluarganya, maka akhlak yang lain juga akan buruk. Karena itu ya akhi, para suami, ini kesempatan kita menjadi terbaik ya akhwan. Yaitu apa? Memperbaiki akhlak dengan istri. Akhlak sejati dilihat dari orang yang menguasai seseorang. Seorang kelihatan akhlaknya ketika dia menguasai orang yang lemah di dalam dirinya, menguasai istrinya, menguasai anak-anaknya. Adapun kalau dia atasannya, kita katakan wajar kalau dia baik. Tapi lihat kesejatian akhlak seseorang ketika dia mengatur orang yang lemah di bawahnya. Maka kita katakan ya akhi, di dalam banyak nas Al-Quran dan hadis, orang yang paling baik kedudukan di akhirat nanti siapa, Pak? Imam, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil top itu kedudukan di akhirat. Fi zillin yuzilluhu, di naungan, di bawah naungan Allah tabaraka. Kenapa? Dia mudah untuk menzalimi orang, tapi dia adil, masya Allah. Seorang suami baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya, subhanallah. Maka itulah orang yang terbaik kata Nabi SAW. Karena itu ya ikhwan, ya kita ngaji, hendaknya ilmu yang kita terapkan jauh-jauh diterapkan, terapkan kepada istri kita. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang mempengaruhi hati, menumbuhkan amal ya akhi. Jangan sampai kita ngaji, makanya para ulama katakan al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu bukan banyak ngaji, banyak duduk, tapi bagaimana diamalkan. Orang yang paling berhak untuk kita amalkan adalah keluarga kita. Karena itu Nabi katakan wa khiyarukum wa ana khayarukum li ahli, dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Karena ini muqaddimah ya akhi, ya pentingnya ya terapkan ilmu-ilmu kita ini, keluarga kita yang paling pertama yang harus mendapatkan. Dan kita katakan istri adalah orang yang paling terbaik yang harus paling mendapatkan kebaikan kita. Kenapa Nabi mengatakan khiyarukum, yang terbaik ada yang terbaik istrinya? Karena istri orang yang paling berhak mendapatkan semua yang terbaik dari kita. Kenapa? Dia meninggalkan keluarganya demi antum, melahirkan anak antum, hamil, Dia mungkin sudah bagus karirnya, tapi kemudian menikah, kemudian dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan semuanya demi untuk antum. Maka mereka lah istri kita ini, istri antum semua, mereka yang paling berhak mendapatkan semua yang the best dari kita. Perkataan terbaik, sikap terbaik, semua yang terbaik harusnya istri yang mendapatkannya, bukan orang lain ya akhi. Ada orang kalau nerima telepon kalau dari istrinya, halo, assalamualaikum, gimana? Ya. Tapi kalau dari orang lain, gimana? Oh iya, terus gimana? Ini beda. Ya akhi, kebalik sama istri yang terbaik orang lain. Ada orang ya akhi, kalau dengan orang lain bisa baik. Kenapa? Setengah jam ketemu ini, setengah jam ketemu, bisa tahan. Tapi kalau 24 jam di rumah, dia bisa mempertahankan akhlaknya. Itu yang terbaik. Kemudian penjelasan yang lain, ada yang mengatakan makna hadis Nabi ini, kalau ada orang bahagia bisa memimpin rumah tangganya, maka dia mudah memimpin yang lain di luar rumah tangganya. Dia bahagia, dia bisa memimpin terkecil, unit terkecil adalah keluarga. Kalau dia sukses di situ, maka dia sukses juga di bidang-bidang yang lain. Ini Pak ya. Nah, karena itu kita masuk sekarang ke bab tentang ada ayat dalam Al-Quran surah At-Taubah, ayat akhir surah At-Taubah. Para ulama mengatakan At-Taubah adalah surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di ujung ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kisah tentang perang Tabuk. Perang apa Pak? Perang Tabuk yang terjadi di akhir-akhir risalah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kisah itu banyak sekali ibrah, di antaranya ada beberapa orang yang ketinggalan atau tidak ikut perang. Perang Tabuk ini perang Jaisul Usrah, pasukan yang sulit. Kenapa? Karena yang dihadapi pasukan besar, pasukan Romawi, peradaban negara superpower waktu itu Pak. Dulu ada dua negara superpower, yaitu Persia di timur, Romawi di barat. Ini superpower. Datang kabar bahwa mereka telah menyiapkan 100.000 pasukan. Kaum muslimin nggak sampai 10.000 ya akhi. Perang dilakukan di zaman musim panas. Makanya sering disebut Jaisul Usrah, pasukan yang sulit. Maka waktu itu sahabat Nabi memotivasi sahabat untuk menyumbang
Sampai-sampai ada beberapa orang sahabat datang, ya. Tapi Nabi menyuruh pulang, la ahmilukum, la ajidu ma ahmilukum, aku tidak menemukan kendaraan untuk membawa kalian. Iya. Maka mereka pun berpaling dalam keadaan menangis air matanya karena nggak ikut perang. Ya, karena memang terbatas logistik masa perang. Maka beberapa orang, ya, kaum muslimin dan banyak, mereka tidak ikut perang karena memang, ya, tabiatnya keras, pertarungan keras. Perjalanan panjang Tabuk dengan Madinah kurang lebih 1000 kilo, Pak. Bayangkan, perjalanan panjang yang dihadapi pasukan besar. Maka orang-orang yang hatinya, imannya lemah, ciut nyalinya. Ciut nyalinya. Maka di antara beberapa sahabat yang jujur, yang baik, tidak ikut perang. Kecuali orang-orang munafik yang terkenal munafiknya, yaitu 2-3 orang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, ya, kemudian Hilal bin Ibnu Umayyah, lalu kemudian Murarah bin Ar-Rabi'. Di 3 orang sahabat yang mulia. Mereka ini sahabat utama yang pernah ikut berbaiat kepada Nabi, pernah ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Tapi kali ini ketinggalan. Nah, ya, maka ketika Nabi pulang dari perang, kebiasaan beliau ke masjid dulu salat 2 rakaat. Ini sunnah ya ikhwan. Antum kalau pulang safar dari mana-mana, pulang dari Bali, pulang dari mana-mana, sebelum naik ke Tawar, salat dulu 2 rakaat di masjid. Ya, itu sunnah. Sebelum sampai ke rumah kita salat sunnah dulu. Ya, jadi bukan langsung ke, tapi salat di masjid yang biasa kita pakai salat berjamaah. Kemudian datang orang-orang munafik, ya Rasulullah saya begini, ya Rasulullah saya begini. Semua ya sudah pulang. Karena Nabi tahu ini orang munafik semua. Maka 3 sahabat tadi yang ketinggalan, Pak, ketinggalan setelah dia melihat Nabi SAW sudah jauh, maka dia pun menyesal. Maka dia keliling-keliling Madinah, kata Ka'ab bin Malik, saya pun menangis. Kenapa? Saya tidak mendapati orang yang ketinggalan kecuali orang yang terkenal kemunafikannya. Maka dia merasa, jangan-jangan saya disamakan nanti Nabi dengan mereka-mereka ini. Maka ketika Nabi datang semua dimaafkan. Ya sudah, pulang. Semua orang datang, ada yang dusta, ada yang gini, macam-macam ya. Ya Rasul saya begini, kebetulan begini. Maka ketika Ka'ab datang, Nabi tidak senyum. Biasanya senyum, tidak senyum. Lalu Nabi mengatakan, ma khallafaka ya Ka'ab, apa yang membuatmu ketinggalan? Iya. Padahal engkau telah berbaiat kepadaku. Ini sahabat utama ya. Maka Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, wallahi seandainya saya duduk kepada penduduk dunia selain engkau, maka saya akan keluar dari kemurkaannya. Alimta anna li jadalan, kau tahu ya Rasulullah saya pandai berdebat, pandai bicara, pandai berdiplomasi. Tapi ya Rasulullah, wallahi saya duduk di depanmu yang aku bisa saja keluar dari hukumanmu dengan berdusta, yang kemudian Allah akan mengazabku dengan itu. La wallahi la ajidullah min uzrin. Ya demi Allah ya Rasulullah, aku tidak punya uzur dan aku menanti hukuman. Kata Nabi, orang ini benar, orang ini jujur, sadaqah. Orang ini jujur. Maka pulanglah sampai Allah menurunkan keputusan untukmu. Pulang dia. Sampai di luar sahabat datang. Sudah, kamu kembali lagi bilang apa ke alasan? Ya, kata beliau tidak. Saya sudah memantapkan diri untuk jujur kepada Nabi apa adanya, saya tidak mau bikin-bikin. Ya, subhanallah. Pak, lihat kejujuran Ka'ab bilang. Lalu datang informasi bahwa ada 2 orang yang sama jawabannya dengan kau, yaitu siapa? Murarah bin Rabi' dan juga Hilal ibnu Umayyah. 3 orang inilah yang kemudian datang keputusan dari Allah diboikot. Tidak boleh memberi salam, tidak boleh menjawab salamnya. Selama 4 dia diboikot. Maka dadanya sempit. Kenapa? Setiap ketemu orang enggak diberi salam. Ini hukuman bagi mereka. Ini perintah dari Allah tabaraka wa taala. Sampai hari ke-40 Pak datang lebih keras lagi. Kau harus berpisah dengan istrimu. Berat Pak bagi seorang laki-laki. Maka istrinya pulang semua ke rumahnya. Subhanallah. Ya, setelah hari ke-50 datang turunlah ayat yang menurunkan ampunan kepada sahabat ini. Ya, maka datanglah pembawa berita, Ka'ab datang. Kata Nabi SAW, abshir ya Ka'ab bi khairi yaumin munzu waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Sa'ad di hari terbaik sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Itu yaitu apa? Allah telah mengampuni dosamu. Turun ayatnya dalam surat Taubah, mengampuni, menerima ampunannya orang ini.
Maka Nabi mengatakan inilah hari terbaikmu. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, wallahi, ya, sejak saat ini saya tidak akan pernah berkata dusta selama-lamanya. Karena kejujuranlah yang membawa ampunan ini datang kepadaku. Coba kalau tadi dia bohong, Pak, ya bisa dia bilang, ya Rasulullah saya lagi sibuk dengan ini, saya ini ada. Tapi dia jujur, tidak ada uzur, ya sudah. Memang rasa malas waktu itu. Maka Allah mengampuni dosanya, Pak, karena kejujurannya. Oleh karenanya Allah Ta'ala kemudian ya dalam akhir surat itu ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala tsalasatil ladzina khulifu hatta, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, ya, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai ketika mereka dihukum bumi terasa sempit bagi mereka, ya, wa daqat alaihim anfusuhum, ya, dan jiwa mereka telah terasa sempit. Kenapa? Karena diboikot oleh Rasulullah SAW. Beri salam. Ya, kata Ka'ab bin Malik, kadang-kadang saya ke masjid, lalu saya memberi salam kepada Nabi. Saya menunggu-nunggu bibirnya apakah menjawab salam. Ternyata tidak. Ya, bagaimana seorang tersiksa sekali ini Ka'ab bin Malik. Sampai dia mendatangi seorang sahabat yang namanya Abu Qatadah. Beri salam juga tidak dijawab-jawab. Sampai dia menangis, ya, wahai Abu Qatadah, demi Allah, engkau tahu saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Abu Qatadah mengatakan Allahu a'lam. Dalam keadaan seperti itu, ya akhi, ada utusan dari Raja Ghassan, raja sebelah utara Madinah. Datang surat, wahai Ka'ab, saya dengar kabar bahwa sahabatmu yakni Muhammad menyepelekanmu. Datanglah kemari, kami akan jadikan engkau orang yang mulia di antara kami. Coba lihat, Pak, ya. Seorang Ka'ab ini lagi diboikot oleh sahabatnya, tiba-tiba datang tawaran yang menggiurkan dari raja kafir. Ya, tinggalkan sahabatmu itu, datang, kau akan mulia, kami akan jadikan engkau pembantu. Tapi Ka'ab bin Malik langsung, kertas itu, surah itu langsung dia bakar, ya, supaya tidak tergoda hatinya. Maka ya akhi, pantas kalau Ka'ab bin Malik mengatakan, aku telah diselamatkan karena kejujuranku. Itulah kejujuran, mahal sekali, Pak, ya, orang yang sangat mahal. Oleh karenanya lihat, ya, wa zannu an la malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala melainkan kepadanya saja. Tsumma taaba alaihim liyatubu, kemudian Allah taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha wat-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Lalu lihat, perhatikan, ini yang dibahas dalam kaidah ini. Allah Ta'ala dalam surah ayat berikutnya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, kita semua nih, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi seolah-olah Allah menginginkan kita bersama mereka, masuk ke dalam kapilah mereka. Ini 3 orang jujur. Maka orang-orang beriman, kata Allah Tabaraka wa Taala, bergabunglah dengan orang-orang jujur ini. Ya, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang-orang yang jujur. Bahkan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya, dan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, alladzi an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin ulaika hasuna alaihim rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami beri nikmat dari siapa? Dari nabi-nabi. Lihat, orang yang jujur disebutkan martabatnya sesudah nabi. Was-sadiqina. Ya. Jadi Allah menyebut orang-orang yang orang yang telah kami beri nikmat adalah wan nabiyyin dulu. Sesudahnya was-sadiqin. Ini pujian bagi orang yang jujur. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu taala, jujur ini akhlak yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Dan nanti kita lihat, Pak, ya, jujur itu dalam banyak tingkatan macamnya. Ya, yang paling populer adalah jujur dalam berkata. Padahal tidak, ada jujur dalam perbuatan, ada jujur dalam niat, macam-macam. Tapi yang paling nampak adalah jujur dalam bicara. Orang sering mensifati kejujuran dengan bicara saja, padahal banyak kejujuran. Ada jenis-jenis kejujuran yang lain. Maka Nabi mengatakan, fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal birr,
memberi petunjuk kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa kalian kepada surga. Wa inna ar-rajula, kata Nabi, dan ma yazalur rajulu, kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki yasduku, senantiasa berlaku jujur, ya, wa yataharra bisidqi, dan selalu bersemangat untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Di sini maknanya bahwa seorang berusaha terus jujur, Pak, sampai kemudian Allah menetapkan dia sebagai orang jujur. Dia berusaha terus, karena jujur itu perlu perlu usaha terus menerus, Pak, perlu belajar, dilatih ini untuk jujur. Maka seorang yang terus merasa dirinya terus berada ingin jujur, selalu berusaha jujur, sampai Allah akan menetapkan sebagai orang jujur. Lalu Allah Ta'ala, Nabi SAW juga mengatakan, wa iyyakum wal kathibah, dan hendaklah kalian jauhi dusta, lawan jujur dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan membawa kepada fujur, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa membawa kepada neraka. Perhatikan Bapak, para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa jujur membawa kebaikan, kebaikan kepada surga, menunjukkan bahwa dalam kejujuran modal, asas, landasan seluruh kebaikan adalah jujur. Ya, karena itu Allah Ta'ala katakan dalam Quran kan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humu as-shadiqun. Ya, orang yang beriman kepada Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar, lalu dia tidak ragu-ragu, dan dia berjihad dengan harta dan dirinya. Kata Allah, merekalah orang-orang yang jujur. Dalam Al-Quran juga mengatakan, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. Lalu di ujungnya antum perhatikan, wa aqamus salata wa atuz zakah, kata Allah, ulaika hum sadaqu, mereka itulah orang yang jujur. Allah menyifati orang yang beriman dengan segala cabang-cabangnya adalah mereka yang berjujur. Yakni apa? Apa artinya jujur ya ikhwan? Jujur artinya apa sih? Ya, yaitu serasinya antara apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Itu makna jujur. Itu pengertian jujur. Jadi apa yang istawa, apa yang di depan, yang nampak, yang Bapak lihat, yang zahir, itu sama dengan apa yang di dalam batin. Jadi kesesuaian antara kenyataan dan yang berita. Jadi ada berita, ada informasi ini, dan sesuai dengan itu namanya jujur. Ya, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan maka dikatakan benar atau jujur. Tapi kalau tidak maka dikatakan dusta. Ya. Makanya orang yang riya, ya, tidak dikatakan jujur, Pak. Kenapa? Ia menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang disembunyikan. Salatnya, ya, padahal hatinya tidak. Ini orang tidak jujur. Ya. Demikian juga orang munafik. Orang munafik tidak bisa dikatakan jujur. Kenapa? Dia menampakkan dirinya muslim, beriman, tapi di dalam hatinya tidak. Ini orang tidak jujur. Ya. Sebaliknya juga pelaku maksiat, ya, orang-orang yang menyimpang dalam agama tidak jujur. Kenapa? Karena secara lahiriah dia menyatakan diri pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi aslinya dia menyelisihi beliau SAW. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu taala, ya, kejujuran kemudian oleh para ulama dibagi berbagai jenis atau macam-macam jenis. Yang pertama, ya ikhwan, jujur dalam niat atau jujur dalam kehendak. Ya. Jadi kalau ada orang yang bercampur niatnya dengan kepentingan-kepentingan selain Allah, maka ini orang yang tidak jujur, ya akhi. Ya. Sebagaimana nanti Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi mengatakan manusia yang pertama kali awwalun nas yuqda yaumal qiyamah, manusia yang pertama kali dihukum di hari kiamat, diadili adalah 3 orang.
Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Lalu dia membawakan hujah, ya Allah, ya Rabb, ya qataltu fi sabilik, aku berperang di jalanmu. Wastushhidtu, aku mati syahid di jalanmu. Ya, maka Allah kemudian karena dia tidak jujur, Allah bongkar. Yauma tublas sarair, kata Allah, hari akhir adalah hari semua rahasia dibongkar. Maka Allah debat. Ini orang yang namanya munaqasyah, ini dinaqasyah oleh Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bosta. Sungguh engkau berangkat berperang karena engkau ingin dipuji sebagai pemberani. Ini orang yang tidak jujur dalam niat. Ya. Maka ini akhi, ada orang yang makanya tidak kelihatan. Datang beribadah bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi ingin ngambil sandal orang. Ya macam-macam, ini tidak jujur dalam niat. Kemudian juga yang kedua, didatangkan orang yang banyak sedekahnya. Ya Allah, aku telah bersedekah di jalanmu ini. Kata Allah, kau dusta, kau bersedekah karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Orang tidak jujur dalam niatnya. Ya. Kemudian para alim dan qari, orang yang belajar agama dan membacakan Al-Quran. Allah dustakan, kau dusta karena engkau mengajarkan dan memperdengarkan Al-Quran kepada manusia agar engkau disebut qari atau alim. Maka kata Nabi SAW, orang inilah yang diseret masuk neraka duluan sebelum yang lain. Kenapa? Orang yang tidak jujur niatnya. Sebaliknya akhi, lihat, orang yang jujur dalam niat diberi kelapangan, diberi jalan keluar. Ada kisah bahwa Pak, hadisnya sahih, orang yang terjebak dalam gua. Antum pernah dengar kisahnya? Ya akhi, ini bab tentang kejujuran niat. Salah satu kisah itu adalah laki-laki yang pernah mempekerjakan pekerja, lalu ada pekerjanya yang pergi tanpa mengambil upahnya karena takalluha, disebutkan itu dia menganggap sedikit. Allah cuman gaji 500.000, udahlah biarin aja deh. Maka dia pergi. Si pengusaha ini, yang bos majikan ini, sejak awal dia jujur bahwa ini bukan saya memiliki. Paham? Bahwa ini bukan punya saya investasikan, nanti kalau dia datang aku saya kasih. Dan dia tidak pernah mengakui itu punya dia. Maka dia belikan kambing, jantan dan betina, beranak pinak. Terus kena nggak datang orang ini. Sampai ya akhi, disebutkan hadis, ternak ini sampai satu gunung Pak, ribuan ternak. Datang dia, mungkin dia sudah habis kali kontrakannya belum bayar-bayar, dia ingat, oh saya dulu punya gaji, nggak apa-apa, lumayan buat beli ini kan. Cuma 1 bulan kontrakan di Kalibata mungkin ya. Datang dia, ya akhi, kamu masih ingat saya masih ingat kamu. Mana dulu upah saya yang belum saya ambil. Lalu saya pun mengatakan ya kepada dia, ya akhi, ambil itu semua yang ternak yang ada 1 gunung itu milikmu. Sampai orang yang mengatakan, la tasdiusin, jangan kau bercanda katanya. Masa uang saya segitu? Dia bilang, itu punya kamu. Orang ini jujur dalam niat ya akhi. Kalau dia nggak jujur ya akhi, dia mengatakan, dulu gaji ente berapa? 100.000, berarti kambing berapa? 3, ya ambil kambing 3. Ya kan? Ini dia jujur Pak, kalau nggak jujur nggak mungkin. Maka kejujurannya Allah batu itu bergeser. Kalau orang tidak jujur susah Pak. Padahal kalau dia tidak jujur gampang banget. Kalau orang ini nggak tahu kan uang ini dipakai. Kalau dia nggak jujur, berapa uang dulu? Ya saya ambil aja, sini, ini uang, pulang ya. Tapi dia jujur, sejak awal dia jujur bahwa ini bukan punya saya. Dan ini juga menunjukkan dalil Pak, harta yang bukan hak kita, harta yang haram, kalau diinvestasikan, maka orang ini bertobat, maka seluruh harta dan investasinya milik orang. Ini kezalim. Dalam kaidah disebutkan tidak ada hak bagi orang yang zalim. Jadi harta haram, lalu kita investasikan Pak, beliin ini, beliin itu, lalu kemudian besar jadi perusahaan besar, maka seluruhnya tidak boleh kita miliki. Kata kalau anda mau bertobat, semua kasih. Tidak boleh katakan, Ustaz saya kan dulu mencuri uangnya cuma 1 juta, berarti kalau enggak semua. Ya. Ini berdasarkan dalil dari hadis ini. Kemudian siapa lagi Pak jujurnya ini? Kisah itu pemuda yang mau berzina. Ya laki-laki wanita yang sudah lama-lama dia incar dan selalu menolak cintanya, tiba-tiba datang dengan pasrah. Ya. Jujur dalam niat. Ya, dalam keadaan berdua tinggal masuk ke dalam sumur. Tapi tiba-tiba wanita yang ittaqillah la tafuddal khatimah illa bihaqqi. Ya saudaraku, takutlah kepada Allah.
Ini orang jujur, Pak. Kenapa dia ya merasakan ya dia jujur. Ya, kemudian juga laki-laki yang merawat orang tuanya. Ya, kemudian orang tuanya sudah tidur, dia pegang terus. Seandainya Pak dia tidak jujur, mungkin dia kasih minum, nanti besok kita ganti punya mama. Tidak, dia terus berdiri menunggu sampai orang tuanya bangun. Subhanallah, ini salah satu jadi jujur dalam niat, Pak. Ya. Makanya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'ala syahadata bisidqin, ya, barang siapa yang memohon kepada Allah minta mati syahid dengan jujur. Ini jujur dalam niat, Pak, ya. Maka ballagahullahu manazil syuhada wa in kana mata fi firasyi. Maka Allah akan menyampaikannya sebagai orang yang mati kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya, bukan perang. Ini hebatnya jujur, Pak. Ya, makanya Umar bin Khattab meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku sebagai syahid di Madinah. Orang-orang, ya Umar, orang mati syahid keluar Madinah. Ya, Madinah kan pusat kota Islam. Mana mau bisa mati syahid? Ini orang-orang sahabat yang mendengar doa ini agak aneh. Aneh kau ini, Umar. Orang kalau mati syahid pergi ke perang, ya, dan Madinah kok mati syahid di Madinah? Tidak ada orang mati syahid. Ya, tapi itulah Umar jujur, Pak. Akhirnya, Pak, dia dibunuh oleh seorang Majusi. Makanya ketika habis ditikam, Pak, sehari setelah ditikam dia tanya, siapa yang telah membunuh saya? Dia bilang seorang Majusi. Dia bilang alhamdulillah. Dia khawatir tadi yang membunuhnya Muslim. Dan itu Majusi, namanya Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' di Iran, Pak, dianggap sebagai Abu Syuja', bapak pahlawan, Pak. Apa pahlawan? Membunuh Umar sambil sholat gelap-gelap, Pak. Kalau dia pahlawan, pemberani, harusnya duel dengan Umar. Nah, ini nggak berani. Umar lagi sholat subuh, ditikam dari belakang. Makanya Umar bersenang, ya alhamdulillah. Kenapa? Benar doanya. Saya dapat kisah ini. Ada seorang supir Indonesia yang tinggal di Madinah, Pak. Seorang syekh, ya, dia nggak mau pulang. Udahlah pulang katanya, dibeliin tiket. Akhirnya dibelikan tiket, ya. Tapi dia berat, dia ingin tetap tinggal di Madinah. Dan dia selalu bilang sama syekh, ya syekh, saya ingin meninggal di Madinah. Karena Nabi mengatakan, Pak, man istata'a yamuta bil Madinah, siapa yang sanggup meninggal di Madinah, falyamut, maka hendaklah dia meninggal di Madinah. Kenapa? Aku akan memberi syafaatku di hari kiamat. Ayo semua niat, Pak, meninggal di Madinah. Jujur, Pak, ya. Nggak ada yang berani. Berniat dengan jujur meninggal Madinah. Kalau Anda jujur berniat, nah ini supir ini sudah pulang, Pak, kamu tengok dulu keluargamu, pulang dulu. Dibeliin tiket, semua sudah dibelikan tiket. Hari H mau ke bandara, Pak, ditunggu oleh syekh, kok gak keluar dari kamarnya. Setelah masuk kamar ternyata dia sudah meninggal di dalam kamarnya. Ini kisah yang saya dengar dari syekh seorang saya di Madinah. Masya Allah, ya, lihat orang laki-laki ini supir, tapi dia niatnya benar, niatnya jujur ingin meninggal di Madinah. Maka Allah menyampaikannya dengan niat itu. Makanya kalau dalam niat jujur, Pak, menikah dengan wanita jujur, Pak, jangan mau menyakiti dia. Jangan pada saat mau khitbah, masya Allah, waduh, masya Allah, ya bagus banget ya di depan calon mertua, ya hafal berapa juz, ya, alhamdulillah, Pak, ya lumayan setengah juz, tapi itu juga lari-lari. Enggak, niatnya enggak benar, Pak. Tapi kalau ya akhi, seorang laki-laki yang jujur ingin menikah, ya, maka Allah akan berikan pertolongan. Ya, tapi kalau tidak jujur, ya sekali lagi jujur dalam niat, dan ini berat, Pak, ya. Jujur dalam niat. Kayaknya ada hadis yang menyebutkan ada seorang laki-laki yang ingin bersedekah dengan ikhlas, lalu dia malam-malam memberi sedekah. Ternyata karena malam-malam jatuh sedekahnya kepada orang kaya. Maka pagi-pagi orang heboh, ada orang bersedekah salah nih. Akhirnya dia bilang, Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagi saya salah. Tapi niatnya jujur, Pak, ya. Maka malam kedua dia datang lagi keluar. Malam-malam dia bersedekah, diletakkan salah lagi. Siapa yang disedekahi, Pak? Pencuri. Malam-malam dia tahu sedekah ini. Orang-orang lagi heboh pagi-pagi, dia cerita lagi, inilah Pak, ya, orang manusia itu tidak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, siapa ridon nasi gayatun la tudrak. Mencari ridho manusia enggak ada habis-habisnya, Pak. Kalau antum sibuk mencari ridho manusia enggak ada habis, sibuk stres antum. Kita mengatakan ini, ada aja orang yang tidak baik. Ada aja orang, ih kamu kok begini, ih kamu kok begini. Maka Imam Syafi'i mengatakan ridho manusia sesuatu yang tidak mungkin dicapai semuanya. Ya, maka ya akhi, ya udah lakukan yang terbaik, ya sudah. Kalau sudah jujur kita melakukannya, ya sudah.
Makanya dia mengucapkan lagi, ya Allah lakal hamdu, ya Allah milikmu pujian. Saya salah. Hari ketiga dia keluar lagi Pak, jatuh di tangan seorang wanita PSK. Ya malam-malam Pak ya. Alhamdulillah di komplek kita ini mudah-mudahan tidak ada PSK Pak ya. Alhamdulillah. Malam-malam subuh-subuh dilihat, oh PSK. Seboh, orang PSK kok dikasih sedekah. Maka kemudian ya akhi yang terjadi, saya lupa riwayat hadis ini bagaimana tapi kira-kira ini saya sampaikan secara makna. Maka dari dalam mimpinya datang ucapan yang mengatakan kepada dia, wahai fulan, sungguh dengan niatmu yang benar Allah Ta'ala merubah tiga orang ini menjadi baik karena niatmu yang benar. Adapun orang kaya ini, yang pelit ini, dia merasa malu kok saya disedekahin. Maka dia pun kemudian merasa, karena rasa malu itu kemudian dia bersedekah. Tadinya dia nggak bersedekah, dia disedekahin orang. Kok saya nggak penuh? Kok saya malah disedekahin ya? Akhirnya dia berubah menjadi orang yang baik. Adapun pencuri yang tadi mau mencuri karena disedekahin, kemudian demi dia bersumpah dia tidak lagi bersumpah. Kemudian yang ketiga, wanita PSK ini taubat karena dia sudah. Saya ingat cerita juga seorang soleh namanya Abdul Qadir Al-Jailani ya. Sebetulnya Pak ini ulama yang masya Allah Pak, ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi itulah terkadang dilebih-lebihkan. Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Baghdad. Waktu itu masih muda beliau. Lalu dikasihlah ibunya 40 dinar bekal. Di dalam perjalanan ya akhwan, ada begal. Ya. Dan dia berjanji sama ibunya untuk jujur. Ibunya wa ahadtani an asduka. Ibuku mengambil perjanjian, ayah anakku jujur dalam segala. Pokoknya apa pentingnya kamu harus jujur. Dan aku berbaiat, aku berjanji kepada ibuku untuk selalu jujur kepada siapapun. Maka ini kelompok Safar ini dibegal Pak. Nah, tanya satu. Ya, lalu ditanya si Abdul Qadir jadi, kau bawa uang? Ada, kapan? Di sini, di kantongku. Berapa? 40 dinar. Ketawa pencuri, ini orang bego banget katanya, ini kok jujur amat sih. Nah, datang lagi orang kedua, ketiga, sampai dia jujur. Sampai datang kelompok pencuri itu, begalnya, ketuanya. Ternyata diperiksa betul-betul ada 40 dinar. Maka kata ketua preman ini, mahamalaka, apa yang membuatmu jujur? Dia bilang, saya telah berjanji dengan ibuku untuk jujur dalam keadaan apapun. Tiba-tiba kepala begal ini menangis. Lalu dia katakan, anta takhafu an takhuna ummak. Kau takut mengkhianati janjimu dengan ibuku, sementara aku tidak takut dengan janjiku dengan Robku. Demi Allah, aku tobat hari ini. Kata teman-teman yang lain, Pak Ketua, kalau kau tobat kami juga ikut tobat. Kami mencuri karena kau mencuri, kau tobat kami juga ikut tobat. Maka lihat, inilah luar biasanya kejujuran. Masya Allah Pak. Jujur adalah sebuah akhlak yang mahal di negeri kita. Betul begitu Pak Budi ya? Masya Allah. Ada saudara kita dari KPK di sini. Susah Pak, cari jujur ini. Banyak dalam perkara yang sepele saja Pak, ada orang tidak jujur Pak. Ngurus ini, ngurus itu tidak jujur Pak. Maka Allah Ta'ala katakan Pak, lihatnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami mewalikan orang yang zalim dengan orang yang sama. Zalim yang sama. Nuwalli, sebagai ulama tafsir maknanya bahwa kami jadikan orang zalim kekasihnya orang zalim juga. Ini saling mencintai. Ada juga yang mengatakan kami jadikan orang zalim dipimpin, dikuasai orang yang zalim juga. Ini kaidah Pak. Maka kalau rakyat penipu, Allah akan kuasakan mereka penguasa yang sama dengan dia. Ini ayat ini. Maka ayat ini harusnya kita mawas diri bahwa memperbaiki bangsa kita ini, memperbaiki diri. Sebab ada orang Pak melihat, menganalisa Muslim ini terpuruk katanya karena begini, karena konspirasi orang kafir. Maka dia sibuk melihat makar orang kafir, lihat update semua info-info dari kafir. Dia lupa bahwa segala musibah dari diri kita. Sibuk menyalahkan penguasa ini gara-gara penguasa begini. Dia lupa bahwa penguasa yang zalim karena kita juga zalim. Maka harus perbaiki diri Pak. Bahwa
kita dipimpin, nuwali itu artinya kami beri ke dia, kami walikan dia dengan orang zalim kalau dia zalim sama. Maka ya akhi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah perbaiki diri. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika datang, siapa yang lebih kejam daripada Hajjaj, Pak? Hajjaj itu gubernur yang sangat kejam sekali. Disebutkan 120.000 kaum muslimin dia bunuh, Pak. Dia membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Dia membunuh seorang tabi'in Sa'id bin Jubair. Luar biasa. Ketika orang-orang datang kepada Mas, ya Hasan bagaimana ini? Ya, maksudnya dia minta fatwa apakah kita berontak atau bagaimana? Kata beliau, jangan, ini azab katanya. Ini azab. Makanya ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, Pak, mereka mengatakan, walamma asabatkun musibatun. Ketika kalian kalah mendapatkan musibah perang Uhud, kalian mengatakan anna hadza, qultum anna hadza. Dari mana ini? Kata Allah, Muhammad katakan kepada umatmu itu, huwa min indi anfusikum. Kekalahan ini dari sisi kalian. Karena itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kaum kafir mengalahkan orang Islam, bukan kafirnya yang hebat, karena kita yang lemah karena maksiat. Itu dia. Maka cara berpikir ini harus kita dudukan, Pak. Jadi mencari solusi, ya, sebagai dokter, apa sebetulnya penyakit kaum muslim ini? Penyakitnya dari diri kita. Perbaiki diri, akidah kita, masih banyak orang syirik. Maka kalau kita masih dalam apa, Pak, sehari-hari masih banyak kita teling orang tidak jujur, Pak. Ngurus ini, ngurus tidak jujur, korupsi di mana-mana yang kecil-kecil, Pak. Ya. Kita selalu nunjuk orang korupsi, sederhana saja banyak korupsi. Maka kemudian Allah Ta'ala menguasakan kepada kita pemimpin yang sama korupnya dengan rakyatnya. Nah, karena itu ya akhi, mari kita perbaiki diri, ngaji, perbaiki tauhid kita. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kita hadiah pemimpin yang baik dan soleh. Insya Allah Ta'ala. Dakhalal waqt. Masuk waktu ya? Belum ya? Yang kedua, jujur dalam ucapan. Nah, ini yang paling populer, Pak. Makanya akhi, ini Allah Ta'ala mencela salah satu ciri-ciri munafik ya. Saya ingatkan, Pak, ini munafik. Munafik itu ada dua, munafik kecil dan munafik besar. Atau nifak amali dan nifak i'tiqadi. Ya, orang Indonesia sering nggak bisa membedakan. Nifak i'tiqadi ini yang paling berat. Ini yang Nabi Allah Ta'ala katakan di asfali minan nar. Ya. Nifak i'tiqadi itu orang yang sejatinya dia kafir, Pak. Tapi dia chasingnya muslim. Dia kafir, hatinya mengingkari Islam, tapi dia pura-pura masih Islam. Ini nifaq i'tiqadi. Adapun orang yang banyak seperti Nabi mengatakan ciri orang munafik apa, Pak? Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza utumina khana, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Ini nifaq amali, nifaq kecil. Tetapi kalau dibiarkan, Pak, dia akan mengantarkan kepada nifaq besar. Sebagaimana syirik, Pak. Syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil walaupun dianggap kecil, Pak, tapi kalau dipelihara dia akan mengantarkan kepada syirik besar. Nah, inilah, Pak. Jadi kedusta apa? Jujur yang paling sering dibicarakan adalah jujur dalam berkata, karena ini yang paling nampak, Pak. Karena itu Nabi SAW mengatakan, itman li sittan, jaminlah kepadaku 6 perkara, maka aku menjamin kalian surga. Salah satu yang dapat Nabi jamin, artinya beri aku jaminan bahwa kau melakukannya, itu apa? Wa idza haddatstum, jika engkau berbicara maka berlaku jujurlah. Ya, itu salah satu jaminan. Jika engkau menjamin 6 perkara ini adalah apabila kau berbicara maka jujurlah. Ya. Kemudian juga ya ikhwan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan malapetaka atau bencana bagi orang-orang yang senantiasa tidak jujur ketika berbicara. Ya, bahkan Nabi SAW ya akhwan, kata para ulama, kejujuran atau kedustaan tidak boleh dilakukan walaupun bercanda. Walaupun bercanda. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ana za'imun, aku menjamin surga, bibaitin fil jannah, bibaitin fi wasatil jannah, di tengah surga. Siapa? Liman tarakal kadzibah wa in kana mazihan. Aku menjamin sebuah surga di tengah surga, kata Nabi, bagi siapa? Orang yang meninggalkan dusta walaupun dia untuk bercanda.
Maka hati-hati ya akhi, ini para pelawak, Masya Allah. Nabi pernah mengatakan wailun wailul lahu, celaka dia. Siapa? Orang yang mengarang-ngarang cerita untuk membuat ketawa orang. Apa namanya istilahnya kalau di TV-TV apa namanya? Ya itu deh ya. Nabi mengatakan celaka orang yang membuat ketawa orang dengan apa? Mengarang cerita. Ya akhi, ya Nabi mengatakan aku menjamin surga orang yang meninggalkan dusta walaupun sekadar ingin menceritakan apa yang ingin membuat ketawa. Ada orang kadang-kadang bikin suasana segar ya bikin dusta. Waduh bro, gimana bro? Waduh saya kok cepat datang? Iya saya naik helikopter. Bercanda tapi dia dusta. Ya akhi jangan ya. Ya, sampai Nabi mengatakan ya celaka 2 kali. Celaka siapa? Orang yang membuat ketawa manusia dengan berdusta. Banyak terjadi Pak, bahkan diacarakan di televisi Pak ya, cara-cara begini ya, yang profesinya membuat ketawa orang dengan ngarang cerita. Masya Allah ya. Kemudian yang ini masuk waktu Pak ya. Baik, taib, insyaallah nastamir ba'da salatil isya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, kita lanjutkan kembali di antara macam-macam kejujuran. Tadi jujur dalam ucapan, termasuk ya akhi, jujur dalam ucapan adalah jujur ketika kita sholat. Seorang yang lisannya mengatakan Allahu Akbar, tapi kemudian hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara selain Allah, maka dia tidak jujur. Katanya Allahu Akbar, tapi dalam sholatnya ia banyak dilalaikan dengan perkara-perkara di luar sholat. Maka kita katakan orang ini tidak jujur ketika mengatakan Allahu Akbar. Maka saya tadi katakan seluruh kebaikan itu jujur Pak. Ada orang mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi kemudian praktiknya ia sering meletakkan ibadah kepada selain Allah. Maka orang ini tidak jujur. Maka salah satu syarat ucapan la ilaha illallah adalah jujur mengucapkannya. Ya, jangan sampai kita ya akhwan Allahu Akbar dalam salat tapi ada yang akbar selain Allah dalam hati kita. Ini tidak jujur. Ini jujur dalam ucapan. Kemudian juga jujur yang ketiga adalah jujur dalam memenuhi janji. Ya, jujur dalam memenuhi janji. Orang Indonesia mana? Insya Allah ya. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ingin meminjam uang lalu dia berniat ingin mengembalikannya, maka Allah akan membantunya. Tapi barang siapa meminjam uang dengan niat tidak mengembalikannya, kata Nabi itu pencuri. Ya zohirnya dia bilang saya pinjam uang, tapi hatinya mengatakan saya mau ambil, saya bawa lari. Ya. Maka ya akhi, ya jujurlah dalam tekad memenuhi janji. Makanya di dalam Al-Quran juga ada orang yang jujur dalam memenuhi janji. Ada seorang sahabat namanya Anas bin An-Nadhr. Dia tidak ikut perang Badar. Dia merasa kecewa. Antum tahu perang Badar perang yang tidak sengaja ya. Nabi keluar dari Madinah bukan untuk perang. Maka Nabi sahabat yang ada di situ itu yang berangkat. Bahkan Nabi melarang orang mengambil kudanya. Udah sekarang aja. Karena Abu Sufyan mau lewat kan. Maka seorang sahabat ini merasa, dia bilang, ya Rasulullah, kelak nanti kalau ada perang berikutnya, maka engkau akan tahu Allah ya, maknanya engkau akan lihat apa yang saya lakukan. Maka betul Pak, ketika perang Badar dia meninggal, Anas bin Nadhr ini. Kemudian juga ada seorang laki-laki ketika dibagi-bagi perang,
dibagi harta sampai sama orang. Nabi ini dikasih, apa ini ya Rasulullah? Ini harta, bukan untuk ini saya meninggal, bukan untuk ini saya berperang, kata orang ini. Saya berperang bukan untuk harta ini, cari harta rampasan ini, tapi agar aku berperang agar saya ditembus panah di sini katanya, dan saya meninggal dan mati syahid di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan kalau ini benar, kalau dia benar, dia jujur berkata, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ya kawan, setelah selesai perang, orang mendapati laki-laki yang mengatakan tadi ini betul-betul Pak, persis yang dia tunjuk tangannya, tertembus panah dan dia mati syahid. Maka Allah Ta'ala katakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaih. Di antara orang-orang beriman, kata Nabi, ada orang yang menepati janjinya yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dia berjanji di hadapan Allah kelak, ya, faminhum man qada nahbahu. Maka di antara mereka yang berjanji tadi ada yang gugur dalam perang. Faminhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang menunggu. Ya, menunggu-nunggu. Dan ma baddalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Karena itu ya akhi, di antara salah satu akhlak mulia yang dimiliki orang-orang Arab sebelum Islam adalah ini, memenuhi janji. Ya, karena itu keliru kalau ada orang mengatakan, kenapa, ya bukan keliru total ya, sebagian keliru orang yang mengatakan, kenapa, saya sering kalau umroh Pak ya, ngelihat begini ada jamaah kita, oh ya Ustadz, ya pantas ya katanya Nabi diutus ke sini, orang Arab bejat katanya. Kita kan tidak. Justru Allah menjadikan nabinya dari kalangan orang Arab karena adanya kebaikan yang ada pada mereka. Ada akhlak-akhlak. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan. Artinya akhlak itu sudah ada sebagian. Ada akhlak-akhlak mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Yang terbaik kalian di waktu jahiliyah, maka dia akan terbaik waktu Islam. Kalau dia faqih, kalau dia menuntut ilmu, kalau dia paham agama. Ya. Maka di antara akhlaknya orang Arab Pak, itu memenuhi janji. Maka disebutkan dalam kitab-kitab sirah, ya, dulu orang Arab kan, ada seorang laki-laki ingin dilamar anaknya oleh seorang kaisar, raja Persia kalau tidak salah. Dia nggak mau. Ya. Maka dipanggil dia ke istana. Akhirnya sebelum dia pergi ke istana Pak, dia titip anaknya ke seorang kepala suku di situ. Titip anak saya. Maka Pak sampai di istana dia dibunuh Pak. Maka utusan istana datang, mana ini anak ini, serahkan. Kata kepala suku ini, demi Allah kami tidak akan serahkan, walaupun harus perang katanya. Dan perang Pak, memenuhi kami saya sudah berjanji menjaga anak ini dari itu. Luar biasa Pak, memenuhi janji. Maka ya akhi, jujurlah dalam memenuhi janji. Mas pinjam uang ya, berapa? 1 juta. Kapan mau kembaliin? InsyaAllah 1 bulan lagi. Jujur Pak, Allah tolong antum nanti. Tapi kalau dalam hati 1 bulan, mulut makan 1 bulan, dalam hati, iya sih kalau ini, kalau enggak sih ya saya ambil aja. Nah ini enggak. Ya, ya akhi, ya ini. Dan juga ada seorang laki-laki Arab Badui datang, ya Rasulullah, akhbirni, beritahu saya tentang kewajiban sholat. Dan Nabi SAW, hendaklah engkau sholat 5 waktu, ya, dan engkau menambahnya dengan sholat sunnah. Datanglah, ya Rasulullah, akhbirni tentang kewajiban puasa. Kau puasa wajib dan tambahin puasa sunnah. Ya akhi, ya Rasulullah, beritahu saya tentang kewajiban zakat. Kau keluarkan zakatmu dan atau tambahkan dengan sedekah-sedekah sunnah. Kata orang ini, demi Allah aku tidak akan menambahnya dan tidak menguranginya. Kata Nabi setelah orang ini pergi, in sadaqah dakhalal jannah. Kalau dia jujur dalam janjinya, ia akan masuk surga. Ya. Subhanallah ya akhi, ini luar biasa. Orang yang jujurlah dalam berjanji. Ya, termasuk janji waktu menikah ya ukhwan. Ya, jujur ya, ketika antum mengatakan saya akan mempergaulinya dengan muasyarah. Ya, tapi setelah menikah ya ukhwan, KDRT pukul ini, pukul itu, ya gimana akhlak kita? Ya. Ya. Kemudian yang keempat, jujur dalam perbuatan. Tadi jujur dalam perbuatannya, ini seimbangnya antara apa yang nampak, perbuatannya sama dengan apa yang dalam hatinya. Ya. Kata ya, Imam Mutarrif rahimahullahu taala,
idza stawat, ya, sariratul abdi, jika seorang jika sama antara rahasia seorang hamba, ya, wa alaniyatu, dan dengan apa yang nampak, faqala Rabb, maka Allah akan berfirman kepada hamba ini, hadza abdi haqqan, ini hambaku jujur, kata Imam Al-Mutarrib rahimahullahu taala. Maka ada hadis Nabi diriwayatkan bahwa ada seorang wanita datang kepada, ya Rasulullah, saya punya madu beneran ya, bukan madu yang diminum ya, maksudnya suaminya punya 2 istri. Nah, boleh enggak, kata beliau, saya menampakkan seolah-olah saya puas dengan suamiku, padahal tidak. Maksudnya, jadi seolah-olah dia di depan madunya dia, wah iya dong saya ini, padahal hatinya menderita. Ya, kata Nabi, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zaurin. Orang yang berbangga-bangga atau merasa puas dengan sesuatu yang ia tidak miliki, maka seolah-olah seperti orang yang memakai 2 pakaian palsu. Ya boleh. Jadi harus apa yang nampak dari luar itu yang sama mewakili batin kita. Ini jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Iya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, adalah jujur dalam manzilah atau kedudukan agama. Jujur dalam ikhlas, jujur dalam takut, jujur dalam ibadah, ya, jujur dalam berharap, ini ya, jujur dalam rasa cinta. Maka ada orang yang mengaku cinta kepada Allah harus jujur, ya. Jangan ngaku-ngaku cinta tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu mungkin saya sudah sampaikan, ada orang dulu, kata Nabi SAW, seorang yang ketika mau meninggal, dia suruh keluarganya agar kalau saya meninggal nanti bakarlah tubuhku, lalu kemudian debunya tumbuk-tumbuk sampai sehalus-halusnya, lalu kemudian kalau ada angin bertiup, terbangkan angin, ya. Kemudian Allah mengumpulkan, Pak. Lalu Allah katakan, kenapa kau lakukan ini? Ya, dia katakan, min khasyatika ya Rabb, karena aku takut kepadamu ya Rabb. Ini orang ini jujur. Faghfarallah, kata Nabi, Allah pun mengampuni dosanya. Ya, dia diampuni, diberi uzur jahil. Dia jahil, seolah-olah dia tidak tahu, dia tidak yakin bahwa Allah mampu mengumpulkan orang yang manusia yang sudah hancur. Kejahilannya dimaafkan karena dia rasa takutnya dan kejujurannya dalam, saya takut karena saya takut kepadamu ya Allah. Ya, jadi jujur dalam mencintai, jujur dalam tawakal, jangan sampai ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sudah sebutkan, siapa orang yang mengqala la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas jujur, maka dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Selanjutnya ya ikhwan, ya, terakhir, di antara buah atau faedah atau hasil pengaruh dari kejujuran, para ulama kemudian merinci banyak sekali, tapi kita sebutkan beberapa saja ini ya ikhwan. Allah Ta'ala akan memberikan kita taufik dalam segala kebaikan. At-taufiqu likulli khairin. Ya. Jadi kalau orang yang jujur, maka Allah akan memberikan dan petunjuk dalam seluruh kebaikan. Karena Nabi tadi mengatakan, fa innas sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa kau kepada pintu-pintu kebaikan. Seperti tadi Ka'ab bin Malik, dia jujur, maka banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapat, diberi Allah ampunan, ya. Kemudian juga ya husnul akibah, kesudahan yang baik, li ahli dunia wal akhirah, li ahlihi fid dunya wal akhirah, bagi orang yang memiliki di dunia dan di akhirat. Lihat kisah Nabi Yusuf ya akhi. Karena kejujuran ya akhi, orang yang tadi lawannya si permaisuri tadi, pada akhirnya apa dia bilang? Qalat imra'atul aziz al-an hasal haqq ana rawattuhu fi nafsi. Ana rawattuhu an nafsi. Berkata permaisuri pada akhirnya belakangan kemudian dia bilang, ya, sayalah sekarang ini al-an hasal haqq. Sekarang ini kebenaran telah nyata, kata beliau. Ana rawattuhu an nafsi. Akulah yang menggoda Yusuf.
Ya. Wa innahu laminas shadiqin, ternyata karena sesungguhnya dia Yusuf ini orangnya yang jujur. Lihat ya akhi, pada akhirnya kalau anda jujur, orang yang selama ini akan menjadi musuh kita kan membela kita, ini akan membela kita. Allah tampakkan kebenaran itu Pak. Pada akhirnya Allah tampakkan kebenaran ya. Betapa banyak orang Pak, orang yang jadi pejabat kemudian setelah dia pensiun dia jujur, ini dulu saya begini ya, kebenaran dia benar, kebenaran akan muncul ya. Kemudian apalagi di akhirat bermanfaat. Kata Allah, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, inilah hari, kata Allah, di hari kiamat kejujurannya orang yang jujur akan bermanfaat. Subhanallah. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mengalir dan mereka kekal di dalamnya. Nih ya ikhwan, jadi akibatnya kemudian juga tadi sudah kita, orang jujur akan diberi jalan keluar, sudah tadi tentang 3 orang penghuni gua ya. Kemudian juga ya akhi, annas sadiqah yurzaku sidqal firasa, diberi Allah karunia ke firasat yang benar ya. Maka paman sadaqat lahjatahu, barang siapa benar perkataannya, niatnya benar, perkataannya benar, maka Allah akan tampakkan kebenaran hujahnya, kekuatan hujahnya ya. Jadi kalau antum menyampaikan dalil al-haq Pak, kalau jujur niat ingin benar Pak, maka keluar dari mulut antum kekuatan hujah itu. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau antum jujur mengucapkan sesuatu, maka sesuatu itu yang keluar akan menghujam di dada orang dengan kuat kokoh ya. Makanya lihat perkataan para nabi, Allah Ta'ala mensifati nabi-nabi dengan jujur. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah bagaimana di dalam Alkitab kata Allah dalam surah Maryam, Ibrahim itu adalah seorang nabi dan seorang yang benar. Kemudian juga wadhkur fil kitabi Ismail innahu shadiqal wa'di, sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang senantiasa tepat jujur dalam berjanji ya. Allah Ta'ala katakan alladzi ja'a bis-sidqi, yang datang membawa kejujuran, yaitu Nabi SAW. Allah mensifati nabi-nabinya. Maka lihat ketika Nabi menyampaikan sesuatu Pak, Masya Allah Pak ya, hujahnya kokoh, kuat ya. Karena Allah Ta'ala katakan ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah Ta'ala mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh ya, ini tauhid la ilaha illallah ya. Diberi ilham dengan kejujuran, hujahnya kuat. Kemudian diantara ya sikkatun nasi bis shadiqin, kepercayaan manusia kepada orang jujur. Wa sana'umul husna alaihim, dan mereka akan dipuji-puji dengan pujian yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim Pak ya, Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Ta'ala katakan waja'alna lahum lisana sidqin aliyya ya. Kata Allah terhadap para nabi-nabi, kami jadikan mereka ya lisana sidqin aliyya, memiliki lisan yang jujur ya. Ya, al-muradu bil lisan, yang dimaksud dengan lisan yang jujur adalah as-sana'ul hasan, ya ini pujian yang baik. Kami jadikan mereka dipuji oleh manusia, para nabi-nabi ini. Dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku lisana sidqin, yakni buah tutur kata yang baik sesudahku ya, karena dia jujur ya. Kemudian ya akhwan, salah satu buah dari jujur adalah al-barakatu fil kasb, keberkahan dalam usaha. Nabi SAW mengatakan ya akhi, al-bayyi'ani bil khiyari, 2 orang yang menjual beli ya malam yatafarraqa ya, maka dia memiliki hak untuk khiyar sebelum dia berpisah. Hak untuk khiyar maksudnya boleh membatalkan atau meneruskan akad itu. Lalu Nabi mengatakan ya, fa in sadaqa, jika keduanya jujur, penjual dan pembeli jujur, wa bayyana, dan dia transparan dalam hal akad ya, burika lahuma fi bayyah, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Subhanallah. Tapi wa in kacama wa kadzaba,
apabila dia menyembunyikan sesuatu dan dia dusta dalam jual belinya. Ini perhatikan Pak, para pedagang ini, perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala katakan muhiqat barakatu bai'ah, maka dicabut keberkahan jual belinya. Ya, makanya ada orang Pak kalau jual beli ya mungkin dia hanya mengambil keuntungan sesaat, tapi setelah itu Allah cabut berkahnya. Berkahnya Pak, mungkin banyak keuntungannya tapi nggak berkah. Ya, banyak untungnya tapi berkahnya nggak ada, nggak ke masjid sholatnya nggak ada. Tapi kalau untungnya sedikit Pak, tapi berkah, bermanfaat, masya Allah. Ya. Kemudian juga terakhir Pak ya, manfaat dari jujur buah adalah ketenangan hati. Kata Nabi SAW, apa Pak kata Nabi? As-sidqu tuma'nina. Kejujuran itu membuat tenang. Ya, karena itu para aparat Pak tahu orang pendosa itu Pak, apa namanya, penjahat ya. Ketahuan, saya pernah beberapa polisi kalau cerita, Pak kalau razia sweeping Pak, kenapa sih Bapak pilih-pilih motor ini? Loh ada Ustadz, ada teorinya katanya. Ya. Kayaknya tuh kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, ma asarra sariratan, tidaklah seorang hamba menyembunyikan dosa illa azharahullahu fi safahati wajhi, kecuali Allah akan menampakkan dosa itu dalam rona wajah. Oh masya Allah. Wa falatati lisani, dan lisannya, ucapan lisannya. Maka orang yang berdusta, kata Nabi, wal kadhibu riba, dusta itu membawa keraguan-raguan. Maka mungkin polisi Pak ya, nanti tanya sama beliau, kalau polisi kalau orang ragu-ragu begini, ini nggak bawa STNK ini biasanya. Kayak saya biasanya kadang-kadang, dan beberapa kali saya jujur sama polisi Pak, dan tidak ini. Saya nggak tahu kalau itu pelanggar, ini ternyata nggak boleh U-turn, saya U-turn di situ. Nanti yang Pak, saya nggak tahu Pak. Saya jujur, saya nggak ngada-ngada, saya jujur. Gimana? Bapak emang dari mana? Dan mau kemana? Saya bilang saya mau ceramah. Wah silakan Ustadz. Nah ini jujur, kalau saya tadi ngada-ngada, nih silakan. Beberapa kali alhamdulillah di antara aparat ini masya Allah ya, kalau dilihat kita baik jujur, dia bilang silakan. Saya mau ceramah, saya bilang saya nggak tahu Pak, kalau saya buru-buru kena ngejar waktu, saya pikir nggak. Silakan Pak Ustadz katanya. Ini kejujuran. Tapi sini mungkin nggak boleh lagi sama beliau ini. Nah, ya akhi, kata Utsman bin Affan, tidaklah seorang menyembunyikan dosa kecuali nampak, ya, di wajah ronah wajah, dan hanya orang yang tertentu yang bisa mengenal. Coba anak kita berbohong Pak, antum tahu kan? Bener nggak nih nak? Itu kan. Ini anak kecil tulus Pak. Kecuali orang yang biasa jadi acting, saya nggak tahu ya. Tapi sebagus-bagusnya aktingnya ada aja Pak, adalah itulah dosa. Pengaruh dosa itu luar biasa Pak, nampak di wajah kita dan ucapan lidah kita, sering keseleo, keceplos, itulah dia. Dosa meninggalkan pengaruh yang sangat kuat. Kemudian yang tadi sudah disebutkan Pak ya. Baik, sudah selesai. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina wa ala. Silakan ayahnya. Saya pernah membaca. Apakah ini sahih? Iya. Bahwa Rasulullah pernah tidak menyatakan yang sesungguhnya kepada istrinya. Pada saat itu Rasul sedang makan. Nampak di wajah Rasul makan itu agak asyik. Iya. Istrinya bertanya. Rasul tidak menjawab. Satu, yang kedua, pernah seorang sahabat dikejar oleh seseorang akan disakiti, lalu dia lewat Rasul. Ketika ditanya, Rasul bergeser sedikit, sejak aku di sini nggak ada orang lewat. Masya Allah. Ini sahih atau kemana? Ya, wallahu alam. Kisah ini nampaknya tidak sahih Pak ya, tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, dusta dibolehkan dalam beberapa perkara. Ya, yang pertama dalam hadis yang sahih Pak. Saya agak lupa hadisnya. Ya, ini dia. Nabi SAW mengatakan, ya, la a'udduhu kadhibar rajulu yuslihu bainan nas. Kata Nabi SAW, ya, sebentar saya lihat hadisnya, datang dari hadis riwayat Abu Daud. Kata beliau, aku tidak menganggap dusta orang yang mendamaikan dua
bersaudara, ya, di antara manusia maksudnya, saudara muslim. Yaqulul qaul, ya, wala yuridu bihi illa al-islah. Dia mengucapkan sebuah perkataan, ya, yang tidaklah dia mengucapkan kalimat itu kecuali ingin menginginkan perdamaian. Ya, ada orang sedang berselisih lalu kita datangi, "Mas, Masya Allah, dia mengingat-ingatmu, dia memuji-mujimu." Ya. Ya, lalu datang lagi kepada yang, "Pak, tadi kemarin dia Masya Allah, dia selalu mengingat dan mendoakan kamu kelihatannya." Ya, padahal tidak kan? Ya, kemudian warrajulu yaqulu fil harbi, dan laki-laki yang berdusta ke dalam perang. Lalu mengatakan, "Aku tidak menganggap itu dusta." Ya. Kemudian warrajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha. Dan seorang laki-laki yang berbicara kepada istrinya, ya, dan seorang wanita yang berbicara kepada suaminya. Yang ini tadi ya. Tapi kalau yang tadi Nabi lewat dia, ya, ini ada orang yang terzolimi, ya, kita ingin menolongnya, ya, maka ada, kamu lihat tadi orang yang kita berdiri mengatakan, "Sejak saya berdiri saya tidak lihat." Ya, memang enggak dusta kan? Lalu hadis yang lain juga, jadi ada 3 kedustaan yang dibolehkan. Walaupun ulama mengatakan apakah yang dimaksud di sini? Sebagian ulama mengatakan berdusta secara mutlak, dan sebagian mengatakan tidak, ini bukan dusta tapi tauriyah. Namanya tauriyah, jadi mengucapkan kalimat yang kita niatkan berbeda dengan yang didengarkan orang. Ya, kita seperti Nabi SAW ketika di dalam perang, dia tanya, ya, "Kamu siapa?" Kata Nabi, "Ana mimma'in." Aku dari air, katanya. Ya, ma itu ada sebuah kota Pak di Irak namanya Al-Ma. Ya, bisa juga maknanya Nabi, saya dari air mani kan? Ya kan? Nah, ini jadi bisa, ini namanya tauriyah. Ini namanya tauriyah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak kaumnya untuk menyembah berhala, dia bilang apa? "Inni sakim." Aku sakit. Yang dimaksud sakim di situ adalah saya sakit hati saya, sakit batin saya untuk menyembah berhala itu. Tapi kelak ya akhi, lihat, walaupun begitu jangan dibiasakan ya. Ya, dibiasakan. Nah, jadi khilaf ulama, tapi yang saya pilih adalah pendapat bahwa berdusta secara mutlak boleh. Ya, walaupun ada yang mengatakan disilakan dusta tapi usahakan kalau bisa tauri ya, silakan seperti tadi berdiri lalu katakan saya enggak lihat tadi di sini. Sejak saya berdiri enggak lihat. Ya, ada orang misalnya ditelepon. Ya, orang ini zolim katanya, "Saya mau ke rumahmu." Ya. Oh, dia buka pintu lalu keluar. "Maaf Mas, saya lagi di luar rumah." Emang kan di luar rumah ya. Tidak berdusta. Ya, tauriyah namanya. Iya. Tapi ya akhi, jangan sering dipakai ya untuk istri. Hanya untuk mencari keridhaan. Misalnya, gimana masakan mantap mah. Iya, ya, untuk keridhaan, untuk mencari keharmonisan rumah tangga. Ya, ini boleh ya. Misalnya katakan kepada istri, "Masya Allah ma, ya wajahmu seperti bulan yang sangat indah." Ini apa-apa, ini untuk menyenangkan hatinya. Allahu a'lam bisa. Tapi kalau yang 2 hadis itu, wallah saya belum lihat secara, ini mungkin perkataan ulama bukan hadis Nabi. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup ya ikhwan, sudah malam ya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.